Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bekerja, dapat beraktivitas, dapat mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian tibalah waktunya kita pada saat ini berkumpul, beribadah, berubudiah kepadanya. Itu terjadi dan terlaksana dengan baik, tidak terlepas dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka sebagai hamba, tiada kata lagi yang pantas kita ucapkan selain kata syukur kepadanya. Selawat beserta salam marilah kita curahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan panutan, contoh, tauladan bagi kita. Maka bagi kita yang mengaku sebagai umatnya, hendaklah mencontoh, mentauladani apa yang telah beliau perbuat, apa yang telah beliau lakukan melalui sunnahnya. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugilah kiranya kalau seandainya kita keluar dari masjid ini, keimanan kita belum bertambah. Merugilah kiranya kalau seandainya selesai Jumatan ini ketakwaan kita belum meningkat. Maka dari itu, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jangan bertakwa sambil lalu dan jangan bertakwa karena apapun. Kenapa kita harus demikian? Karena kita tidak tahu datangnya kematian itu kapan. Kalau seandainya datang, 1 detik tidak bisa diundur, 1 detik tidak bisa dimajukan. Maka dari itu, bagi kita yang masih punya kesempatan, perbanyaklah bekal untuk menghadapi akhirat yang lebih kekal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tema khutbah kita pada siang hari ini, kita beri judul dengan obat mengatasi pikun di hari tua. Obat mengatasi pikun di hari tua. Dalam hadis yang sahih, riwayat Ahmad, diceritakan, aku pernah berada di samping Rasulullah
Lalu datanglah segerombolan Arab Badui. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?" Beliau menjawab, "Ya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya. Kecuali penyakit yang namanya al-haram, yaitu tua, kemudian al-maut, mati." Jadi, segala penyakit yang ada di dunia ini, itu semuanya sudah ada obatnya. Allah tidak akan memberikan suatu penyakit kalau tidak ada obatnya. Kecuali itu tadi, al-haram dan al-maut. Karena tua itu tidak ada obatnya. Kalau kita sudah lama hidup, pasti akan tua. Dan kita pasti mati. Nah, yang dua ini tidak ada obatnya. Yang lain ada obatnya. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, kalau seumpamanya terutama bagi bapak-bapak yang saat ini umurnya udah 60 tahun ke atas, didatangi malaikat setelah ini, yaitu malaikat maut. Maka malaikat maut ini membawa dua pilihan. Satu, apakah engkau dicabut nyawa hari ini, saat ini? Yang kedua, diperpanjang umur 30 tahun lagi. Diperpanjang usia 30 tahun lagi. Kalau memang ada itu, kalau seandainya ada itu, tawaran demikian, kebanyakan bagi bapak-bapak yang usianya 60 ke atas itu memilih tambah usia, tambah 30 tahun lagi. Saketik yang memilih cabut kini. Tetapi kalau ingin tambah usia, ada juga risikonya. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 70 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi? Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ilal arzalil umur. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Innallaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu di antara kamu. Ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Kata Allah di sini, kalau diperpanjang umur manusia itu, maka dia akan rentan yang namanya pikun atau pelupa. Makanya ada kita lihat orang tua yang umurnya sudah 60 ke atas, ada yang dirawat, semuanya dibantu, makan disuapin, kalau mandi dimandikan, memakai baju dipakaikan, karena dia sudah kembali kepada masa kecilnya. Dirawat tidak bisa mandiri lagi. Namun kata Allah, yang orang demikian itu, yang ketergantungan itu hanya minkum, sebagian saja. Berarti ada lansia orang tua ini yang umurnya diperpanjang tetapi bisa juga mandiri sebagaimana sedia kalanya. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana
Kisah ini menceritakan bahwa Nabi Musa bersama muridnya Yusha bin Nun, dia berjalan, pergi berkelana, kemudian membawa ikan yang dipegang oleh muridnya Yusha bin Nun. Kemudian dalam perjalanan ternyata ikan itu lepas, pergi ke laut, dan Yusha bin Nun lupa mengatakan kepada Nabi Musa. Setelah sampai tujuan, Nabi Musa sudah merasa lapar, maka ingin meminta ikan itu agar bisa disantap. Namun ternyata ikan itu tidak ada. Maka apa kata Yusha bin Nun? Wa ma ansanihu ila syaitan an azkura. Sesungguhnya lupa itu adalah karena setan, sehingga aku lupa menyampaikan kepada engkau. Ternyata lupa, pikun itu juga perbuatan setan. Maka agar kita di masa tua tidak pikun, tidak tua, maka ada beberapa obatnya, cara mengatasinya. Yang pertama, berzikir. Kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau tidak mendekat kepada Al-Quran, maka setan akan menggoda. Artinya kalau kita dekat dengan Al-Quran, berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, maka dipastikan setan akan jauh dari kita. Kenapa? Karena lupa tadi, pikun tadi, penyakit yang diberikan setan kepada kita. Kalau kita zikir, artinya ingat zikir ini, mustahil kita lupa. Mustahil kita digoda oleh setan, karena kita ingat. Yang mana setan itu mereka lupa. Makanya bagi kita yang punya kesempatan, janganlah berhenti membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Agar apa? Agar pikun ini, lupa ini, tidak melekat kepada kita. Kemudian yang kedua, obat agar kita tidak pikun di masa tua. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Daud, innal ghadaba minasyaiton wa inasyaitan khuliqa minan nar wa inna ma tu'faun nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadakum fayatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Untuk memadamkan api itu dengan air. Maka ketika datang marah di antara salah satu kamu, berwuduklah. Ternyata marah itu perbuatan setan, dan untuk meredamnya dengan berwuduk. Dan berwuduk ini bisa menghindari kita pikun di hari tua. Luar biasa wudhu ini kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sering menjaga wudhunya, maka dipastikan akan terhindar dari pikun dan lupa ini. Walaupun usia yang sudah tua, senja, lansia, kalau wudhu terjaga, dipastikan akan jauh dari pikun dan lupa ini. Apalagi kita sering menjaga wudhu ini, di sana akan tidur, kita berwudhu, dan insya Allah kita tidak akan pernah diganggu oleh setan, tidak akan diberikan penyakit lupa oleh setan, tidak akan pernah diberikan penyakit
pikun oleh setan. Yang pertama, berbanyaklah berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian selalulah menjaga wudhu agar kita terhindar pikun dan lupa ini, terutama di masa senja kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa biwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi